Nah, jadi nanti kalau memang seharusnya sih memang 23.000 seperti itu. 23.353. Nah, jangan sampai nanti yang kalau misalnya Bapak sisanya kan 19.000, Ya, betul. 19 ribunya tidak itu. Nah, itu nanti larinya ke kami, Pak. Padahal kan Bapak yang mendaftar, ya Bapak kan yang meng-hire begitu. Nah, itu Ya, semuanya sudah ramai dan ini tentunya secara politis tidak ini. Nah, oleh karena itu, Pak, kemarin dengan Permenpan dengan surat kami untuk supaya yang sisanya itu untuk bisa dimasukkan dengan apa uh, kebijakan paruh waktu misalnya dengan menggunakan uh, ya, ya, uh, betul. sebagaimana yang ada sekarang tetap tetap digaji begitu. Tapi nanti yang penting mereka suruh daftar daftar dulu aja supaya nanti ada data di BKN sebagai paruh waktu. Demikian Pak Menteri. Oke, Pak, Pak B. Pak Menteri boleh Pak sedikit Pak? Iya, silakan. Iya Pak, betul Bu. Ini kan yang sisanya itu akan menjadi paruh waktu Bu. Tapi untuk paruh waktu itu kan belum ada eh, petunjuk teknisnya Bu ya. Seperti apa? Sudah ada Pak, Memang, nanti oh sudah ada. sudah Iya, ada Pak. Jadi Pak B, kalau dilaftarkan lagi 7.000 untuk gelombang kedua iya berarti Pak. 11.000. Kalau 7.000 itu adalah tambahan ya, bukan Tambahan, bukan 7.000 dari 4.000. bukan Pak, tambahan Pak. Tapi Dari juga kan 11.000. sesuai formasi juga mungkin belum semua Pak itu Pak. Tidak akan semua diterima kan Pak untuk P3 ke tahap 2 sesuai dengan formasinya Pak. Ibu Diterima Pak. Jadi gini, kita punya komitmen sepanjang dia mendaftar dan ikut seleksi itu diterima Pak dan sepanjang Oke, mempunyai data di BKN. Nah, tinggal nanti formasinya misalnya Bapak formasinya sekarang mengajukan ke kita 4.000, kemudian Bapak nambah lagi 7.000 jadi 11.000 gitu ya Pak ya. Nah, oke, baik Bu. 11.000 itu menjadi PPK penuh waktu. Tapi yang 12.000 sisanya ya untuk bisa jadi PPK paruh waktu. Kalau tadi kan penuh waktu yang gitu karena kita Ya, kasih. Nah, itu Pak. boleh bertanya yang terkait ini tapi agak berbeda Pak Menteri, boleh Pak? enggak, tapi I- tetap hubungannya urusan ini ya. Iya Pak, iya Pak. Ini kami itu juga terkait dengan eh, P3K ini Bu. P3K ini dianggapnya bagi pendaftar itu adalah sama persis dengan PNS, tetapi tidak menerima pensiun Bu. Jadi yang diterima pun mereka protes dengan tunjangan kinerja yang tidak sama dengan level yang sama gitu Bu. Nah kami kan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal kami Bu. Jadi tidak sama persis dengan PNS yang menerima tukin Bu, itu gimana ya Bu? Ya. Jadi kalau tuki dan sebagainya tentunya Pak disesuaikan dengan kemampuan di yang diatur oleh pemerintah pusat itu adalah gajinya Pak. Tapi tukin dan lain sebagainya tentunya disesuaikan kan tidak berbeda Pak tiap instansi pemerintah. Betul Itu. Bu. Ya. Ya. Ya, Jadi TPP. maaf Bu, jadi sudah betul ya Bu yang kami lakukan. Jadi kami tidak perlu apa artinya mereka karena kurang paham kan Bu ya itu Bu ya. Jadi mereka Betul tuh Pak. menuntut yang sama Bu. Itu aja Bu. Ya. Ya. Ya Bu. Jadi Baik ini Bu. jadi yang penting sebetulnya ini ada kejelasan status Pak. Karena di Undang-Undang ASN kan tidak mengenal lagi nama lain selain ASN, P3K. PNS dan P3K. Jadi kita sebetulnya Pak yang betul itu adalah yang sudah kemarin yang kita sesuai dengan Bapak yang formasikan gitu ya. Tetapi ini yang kenapa kita membuka kembali itu kan karena mengurangi gejolak Pak. Ini akan rame banget begitu karena Bapak aja di atas 23.000 itu gitu ya. Ya Bu. Nah, kita sebetulnya mau membantu dari Pemda supaya tidak terjadi gejolak begitu. Terima kasih. Baik Bu. Baik Bu. Jadi Pak Menteri izin Pak kami akan menjadikan paruh waktu sisanya Pak. Ya, Bapak harus cepat mengambil langkah. Iya Pak. Kalau seandainya nggak jelas, saran saya Bapak kirim tim kepada Kemenpan RB, ya, Iya Pak. supaya bisa minta pendampingan mungkin untuk menyelesaikan permasalahan di situ. Kami juga siap dari Kemendagri, ya, koordinasi dengan Pak Tomsi, Pak Sekjen, nanti kita kirim dari Ditjen Oda dan Karo Kepegawaian untuk membantu di Jawa Barat. Supaya nanti jangan sampai sudah tutup tanggal 15, Bapak nanti akan rame-rame Iya Pak. 12.000 mendemo ke situ.
Ya, Mungkin Pak. satu lagi provinsi Jawa Timur nih. Jawa Timur nih juga cukup banyak diskrepansi atau selisihnya. 20.000 yang daftar 3.036. Ini Pak Sekda ini saya tahu Pak Sekda ini orangnya pintar sekali, Sekda Jawa Timur ini. Pak Sekda saya dengar hadir Oke. mewakili Pak Adi Karyoto. Monggo Pak. Siap, siap Pak Menteri. Ngatasinya nih. Siap Pak Menteri. Mohon izin, apa suara kami jelas? Jelas Pak. Siap. Mohon izin Pak Menteri, kami melaporkan bahwa dari 17.000 yang masih menjadi beban kami, dan kami memang mendaftarkan 3.336 ini lebih pada kemampuan APBD khususnya belanja pegawai kami. Dan dari yang kami daftarkan ini kami menjaga agar ketentuan 30% belanja pegawai ini tidak terlampaui. Dan kami memperhitungkan 3.336 ini juga dari pegawai kita yang pensiun, artinya belanja pegawai yang baru masuk dengan yang sudah pensiun ini tidak akan melampaui dari 30%. Kemudian untuk solusi yang 17.147 ini sebetulnya lebih Pak Menteri karena yang data kami ini belum termasuk yang BLUD yang ada di rumah sakit umum daerah kami. Tetapi kami untuk yang 17.147 termasuk tambahan yang BLUD, selama ini kami bayar gaji dan atau honornya dan honor tambahannya yang dalam tanda petik ini juga TPP ini adalah melalui belanja barang dan jasa. Sehingga yang permasalahan yang diharapkan tidak terjadi sehari-hari ini di posisi ini Jawa Timur insya Allah tidak ada masalah karena mereka akan berjalan sebagaimana hari-hari yang kemarin. Anggaran sudah disediakan. Yang kami mohon kepada Kementerian Pan-RB, mungkin juga kepada Pak Menteri, yang 17.000 lebih ini akan menjadi paruh waktu dan diizinkan agar tetap dapat dibayar melalui belanja barang dan jasa, sehingga tidak mengganggu dari kuota 30% yang ada di Undang-Undang HKPD. Dan fleksibilitas di belanja barang dan jasa ini akan sangat menyesuaikan dengan kapasitas fiskal di APBD kami. Dan tentunya juga kami memperhatikan kesejahteraan juga sehingga selain honor dan gaji kita juga memberikan tambahan honor untuk PTT kita atau honorer kita. Itu Pak Menteri yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kalau ada dua hal solusi yang tadi saya dengar 17.147 ini rencananya Bapak, mereka akan menjadi pekerja paruh waktu. Maksudnya inilah tenaga honorer atau mereka menjadi pegawai P3K paruh waktu. Izin Pak Menteri, P3K paruh waktu Pak Menteri. Kalau jadi P3K ya harus didaftarkan juga berarti. Siap, Saya ikut sudah seleksi didaftar. juga. Belum. Siap. Belum didaftarkan ini. Ya. Iya. Siap, kami tambahkan Pak Menteri. Periode yang kedua Pak Menteri, ini sudah kami daftarkan. Siap. Betul, makanya kita laksanakan Zoom meeting ini untuk memberikan waktu 1 minggu lagi biar memberikan juga kesempatan kepada daerah-daerah, Bapak kepala daerah atau yang mewakili untuk menyelesaikan karena nanti akan menjadi bom waktu betul nih. Ya, jangankan 17.000, 300 orang saja, 200 orang saja nganggur karena mereka tidak boleh menjadi tenaga honorer lagi, ya, dibayar sebagai tenaga honorer. Dasar hukumnya apa? Undang-undang ASN nggak boleh melarang sudah tenaga honorer. Ya, begitu dibayar akan jadi temuan BPK, kasus hukum. Dan kemudian artinya sama aja membayar orang yang nggak jelas statusnya, merugikan keuangan negara. Nggak ada dasar hukumnya. Nah kemudian maka diberikanlah pintu oleh pemerintah pusat mereka menjadi ASN, tapi ASN P3K kontrak
baik yang full time maupun yang part time paruh waktu. Nah, tapi tetap prosesnya harus ada didaftarkan untuk mengikuti seleksi. Nggak bisa hanya udah Pak kami jadikan aja mereka paruh waktu menentukan sendiri. Nggak bisa Pak. Siap. Harus didaftarkan. Daftarkan mereka ikut tes, ya formalitas lah ya. Dan kemudian setelah itu mereka karena prinsip positif daripada pemerintah mau memperjelas statusnya mereka. Karena undang-undang ASN melarang untuk adanya tenaga honorer lagi. Dan nggak boleh bayar tenaga honorer. Akan menjadi masalah hukum kepada yang pembayar. Ya. Nah, ini maka oleh karena itu solusinya harus didaftarkan tetap 17.000 ini dalam waktu 1 minggu sampai tanggal 15 dan nanti sistem pembayarannya supaya tidak melampaui, tidak melanggar undang-undang hubungan keuangan pusat daerah 30% belanja pegawai. Ya, triknya adalah memang masuk betul loh Pak. Bapak kan ahli keuangan, kepala BKD, masuknya di belanja barang dan jasa. Sehingga ada solusi tapi tidak menimbulkan gejolak. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bapak untuk solusinya. Ya, ini kota perwakilan Bandung ada nggak ya? Bandung kami silakan dari Bandung ini kita lihat satu lagi kita habis Bandung nanti kita ke Goa. Bandung 8.156 data di BKN honorer tahun 2022. Yang didaftarkan waktu masa pendaftaran Kemenpan RB BKN itu 790. Ada 7.366 ini nasibnya mau diapakan? Kami persilakan untuk PJ Wali Kota Bandung. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwa pengisian formasi PPK yang diusulkan itu yang menjadi batasan adalah ketersediaan atau alokasi anggaran yang batasannya 30%. Dan jika menggunakan sama seperti di Jawa Timur yang pensiun Pak, jadi alokasi yang pensiun. Sehingga ada 760 formasinya. Untuk yang sisanya, ini masuk di tahap pendaftaran kedua. Per hari ini sudah masuk 4.500 Pak Menteri. Sampai dengan batas waktu nanti kita akan maksimalkan sisa dari 7.366 ini. Kemudian kalaupun nanti tidak termasuk tidak bisa atau tidak termasuk di dalam tahap kedua yang untuk pendaftaran ini, alokasinya kita solusinya di outsourcing Pak. Jadi beberapa tenaga yang kemarin jadi honorer, ini beberapa masuk di dalam kategori outsourcing untuk jasa layanannya. Demikian mungkin Pak Menteri, terima kasih Pak. Ibu Menpan RB mau menanggapi Ibu Rini. Silakan. Baik, terima kasih Pak PJ. Pak, mungkin ada ini sekaligus juga nanti untuk menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Jadi memang kita punya beberapa prinsip dalam penataan tenaga non ASN yang sudah disepakati antara pemerintah dan permintaan dari stakeholder. Jadi ini sudah dulu juga sudah disepakati dengan APKASI dan asosiasi bupati wali kota beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ada beberapa guiding principle gitu ya yang sudah kita sepakati. Pertama, ketika penataan non ASN itu tidak boleh ada PHK massal, kemudian tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian juga hindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan regulasi yang ada. Kenapa? Karena kami tidak ingin ada gangguan di dalam pelaksanaan pelayanan publik serta memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk bisa berkompetensi menjadi ASN. Nah, tadi Bapak mengatakan akan menjadi outsourcing. Ini hati-hati Pak, karena memang kapabilitas yang sudah terdaftar di dalam pangkalan data ASN memang
sudah ada komitmen dari pemerintah untuk menjadi menjadi P3K. Nah, nanti kalau memang nanti menggunakan belanja yang non belanja pegawai, maka tolong dibuka slide saya yang nomor 3. BKN sudah melakukan pendataan, slide nomor 3. BKN sudah melakukan pendataan, ada beberapa range gaji dari berdasarkan data yang diterima sekarang untuk tenaga non honorer yang profil tenaga non ASN tadi, slide 3. Nah, ini di gaji itu ada range gaji antara 1 juta sampai 10 juta. Jadi nanti ketika menjadi tenaga paruh waktu pun range gajinya ya sesuai dengan yang mereka terimakan saat ini karena mereka tidak boleh turun gajinya. Gitu. Jadi kalau memang mau dinaikkan Bapak mesti lihat dulu ketersediaan anggaran, tetapi basicnya adalah gaji yang mereka terima pada saat ini. Gitu. Jadi itulah tenaga paruh waktu yang kita persiapkan. Oleh karena itu tadi yang ada 17.000, ada yang 5.000 segala, berikan kesempatan untuk masuk. Yang mereka pertanyakan itu adalah status gitu ya. Jadi karena memang status itu harus kalau masih honorer nanti nggak bisa betul-betul nggak bisa bayar. Jadi nggak bisa dibayarkan. Jadi mungkin biasa saja mereka masuk yang sudah masuk ke dalam data BKN dibiarkan untuk masuk ke dalam seleksi dan nanti penggajiannya itu disesuaikan dengan gaji yang diterima saat ini. Kan sekarang juga Bapak masih menggaji mereka dengan gaji yang sesuai dengan yang sudah diterimakan pada saat ini begitu. Itu mungkin yang bisa kami jawab Pak PJ Gubernur Pak PJ Bandung, Wali Kota Bandung. Ya, makasih banyak Bu Rini. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab, bisa memberikan gambaran juga kepada teman-teman yang lain. Sekaligus juga tadi saya sudah meminta kepada Ibu Menpan untuk sharing paparannya beliau. Termasuk ada paparan saya juga, saya sharing. Baik, untuk 3 kabupaten perwakilan dari Goa. Ini Buang Adnan mungkin bisa menjelaskan karena 1 pun 0. Kami lihat ada yang didaftarkan 4.500. Tolong slide tadi. 4.000 slide 4.519. Ini nasib saudara kita ini kira-kira mau diapain ini karena belum ada yang didaftarkan dalam data di Kemenpan RB maupun BKN. Apakah sudah ada solusinya? Ya, silakan, Wang. Siap, mohon izin Bapak Mendagri yang kami selalu hormati dan selalu kami banggakan, Ibu Menpan RB yang kami hormati dan kami banggakan yang makin cantik setiap hari terlihat, Bapak PJ Gubernur kami yang sekarang menjadi Kepala BKN Republik Indonesia Prof. Sudan, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Izin Bapak Menteri Dalam Negeri, izinkan kami memberikan penjelasan bahwa pemerintah Kabupaten Goa dalam tahun 2021, 2022, dan 2023 itu telah melakukan pengangkatan P3K itu sebesar 2.080 orang. Jadi 2021, 2022, 2023 kami sudah melakukan pengangkatan P3K itu jumlahnya 2.080 orang. Memang mohon izin Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, di tahun 2024 ini, di tahun 2024 kemarin kami tidak mengusulkan untuk pengangkatan P3K, karena mohon izin Bapak, ada beberapa faktor karena kita tidak melakukan pengangkatan. Yang pertama, kami menghitung bahwa anggaran yang kami harus siapkan untuk pengangkatan P3K sebanyak 4.284 di tahun 2024 itu kami membutuhkan 14 miliar per bulan untuk membayar gaji P3K tersebut. Apabila 14 miliar ini dikali 14 bulan, maka kita membutuhkan anggaran sekitar 209 miliar untuk membayarkan gaji P3K tersebut. Ini kami pertimbangkan tidak mengusulkan sebab ada beberapa faktor Bapak. Yang pertama, anggaran kita sangat terserat untuk pembiayaan pilkada kemarin yang kita butuhkan anggaran sekitar 85 miliar untuk membiayai pilkada. Lalu kemudian kami juga masih ada utang PEN yang harus kita bayarkan setiap tahun itu sebesar 70 miliar dalam
dalam setiap tahun, tetapi insya Allah tahun depan utang PEN ini telah lunas di pemerintah Kabupaten Goa. Dan undang-undang HKPD kita yang mewajibkan belanja pegawai itu 30%, apabila ini diangkat 100%, 4.284, ini membengkak menjadi 39% belanja pegawai pemerintah Kabupaten Goa. Oleh karena itu, inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kami di tahun 2024 kemarin tidak mengusulkan. Ditambah lagi, mohon izin Bapak, selain kita harus memperhatikan non-ASN, yang harus diperhatikan juga teman-teman ASN, juga mereka meminta untuk dinaikkan TPP-nya, sehingga kita juga mempertimbangkan untuk menaikkan TPP mereka. Tetapi Bapak mohon izin, di tahun 2024 ini, di tahun 2025 ini, kita sudah memberikan solusi kepada seluruh P3K itu, dan di tanggal 20 Desember kemarin, kami telah membuka pendaftaran kepada 4.284. Mohon izin Bapak, ada perbedaan data dari slide dengan yang kami punya. Kami mengambil dari pangkalan data BKN, itu kami masih ada tersisa 4.284. Sementara data yang di slide ini ada 4.519. Sehingga solusinya Bapak, kami memang kemarin 2024 tidak bisa mengangkat karena banyaknya beban pembiayaan yang kami harus lakukan. Tetapi di tahun 2025 ini karena semuanya pilkada telah selesai, pembayaran utang juga insya Allah tahun depan lunas, sehingga 4.284 ini kita sudah buka pendaftarannya sejak tanggal 20 Desember kemarin. Insya Allah tidak ada yang menganggur Bapak. Terima kasih, laporan kami selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sudah terjawab bahwa cuma tadi memang ada perbedaan data 4519 dengan 4284 nih Pak Zudan. Ya, mudah-mudahan harusnya datanya bukan dari data BKN, tapi data yang paling real adalah data kalau pemerintah kabupaten mengecek seluruh ASN yang saya ulangi, tenaga honorer yang ada di semua dinas-dinas, semua digabungin di satu. Itu data yang paling real adalah itu pasti. Katakanlah yang 4284 kalau kita percaya kalau kita anggap dipercaya, oke lah. Tapi intinya bahwa yang ada di tenaga honorer yang ada di Kabupaten Goa akan didaftarkan sampai dengan deadline tanggal 15. Dan saran saya kalau memang ada kesulitan masalah anggaran APBD, jangan dulu dipaksakan naik TPP yang untuk pegawai yang PNS yang tetap. Ya. Karena kalau seandainya kita mikirin itu, kita pikirin dulu yang kalau itu masih bisa hidup. Ya, ini yang honorer ini mereka nasibnya gimana? Karena nggak boleh lagi ada honorer, ya, dia harus menjadi P3K, harus didaftarkan. Ya, kalau seandainya hanya didaftarkan 2084 diangkat, nggak didaftarkan sisa 2000 nanti dia pasti akan protes kemana-mana. Kecuali kalau memang mereka sudah disalurkan ke tempat lain. Jadi kalau mendapat saya, jangan juga jelaskanlah kepada ya PNS yang lain, kenapa kita nggak naikkan TPP, terbuka aja anggarannya, buka anggaran APBD, dan kemudian sampaikan bahwa kita harus prioritaskan juga saudara-saudara kita yang hidup sebagai tenaga honorer yang mau naik P3K ini, sambil nanti berharap APBD-nya, PAD-nya bisa meningkat, baru naik TPP nantinya ke depan. Saya kira gitu. Siap, terima kasih Bapak. Tadi ada satu lagi yang mau menyampaikan, mohon izin Bu Menpan, Pak PN, dari Provinsi Papua ya. Provinsi Papua ini data kita memang, tolong slide nomor 8, Papua itu ada 2.427, ini selain tidak didaftarkan juga nggak ada respon. Nah, ini bahaya nih Pak Ramses Limbong, PJ Gubernur, karena ini kalau mereka tetap di-hire sebagai honorer akan jadi temuan BPK yang melarang, Undang-Undang SN melarang honorer lagi, dan yang kemudian kedua
mereka tidak disalurkan ke P3K, entah full time atau yang paruh waktu part timer. Ini harus ada solusi. Mohon penjelasan kira-kira mau diapain nih 2047. Silakan, Pak. Ya, selamat siang Ibu Menteri, para BKN. Mohon izin kami dari Papua izin menjelaskan bahwa yang pertama jumlah ASN kita sekarang itu 8.261 orang. Sedangkan idealnya memang 7.889. Untuk tahun 2024, memang kita tidak membuka ruang untuk penerimaan ASN maupun P3K. Tapi setelah kami khususnya dari yang terdata 2.127 tadi, hasil verifikasi dari Pan RB itu 1.796 orang. Setelah kami lihat Bapak, memang kami sudah di demo juga, khususnya yang 1.700 ini, dan kebanyakan adalah tenaga kesehatan. Dan kami juga memang butuh. Solusinya, setelah kami lihat juga dari perbandingan presentasi dengan APBD, saat ini kita di 22 setelah kami RNSTD itu jadinya nanti masih di dalam koridor aturan di bawah 30%, yaitu kurang lebih 26%. Khusus yang 1.796 kami sampaikan tadi ke BKD, saran kami, untuk saat ini kami rumahkan Bapak. Tetapi saran kami memang kami akan usulkan 1.796 orang untuk tahap kedua. Untuk mengakomodir mereka masuk di P3K tahap kedua. Itu yang kami rencanakan Bapak. Demikian. Baik, kalau 1.798 yang diusulkan, didaftarkan, terus sisanya lagi yang dari 2427 kurang 1.700 berarti lebih kurang masih ada 700 lagi. Itu diapakan nanti Pak mereka? Karena kalau diberhentikan begitu saja, satu akan terjadi gejolak. Kedua tidak sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang meminta untuk mereka ditampung atau mungkin diarahkan ke pekerjaan yang lain Pak. 700 lagi mau diapakan kira-kira? Memang jadi nanti akan yang sisanya. Jadi memang ini kami dapat data dari Pan RB itu 1.796 itu yang sudah terverifikasi. Jadi nanti akan kami koordinasikan perbedaan data ini, kenapa yang sisanya itu apakah tidak memenuhi syarat atau lain. Terus nanti untuk yang sisanya kurang lebih 600 orang, nanti akan kami koordinasikan cari mungkin disalurkan ke tempat lain. Demikian. Baik, ya, mungkin solusi yang lain koordinasi dengan PJ Gubernur Papua Selatan, PJ Gubernur Papua Tengah, PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, PJ Gubernur Papua Barat Daya, yang 4 DOB baru, yang mereka belum dalam data kita belum ada tenaga honorernya, sehingga mereka bisa disalurkan ke tempat-tempat ini kalau mungkin mereka nyaman juga bekerja di tempat itu dan mau bekerja di tempat yang lain, pindah dari Jayapura berarti pindah Jayapura ke daerah-daerah itu. Mungkin solusinya seperti itu. Dan dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya memprioritaskan untuk merekrut tenaga P3K yang berasal dari honorer, prioritaskan yang limpahan dari Provinsi Papua Induk maupun Papua Barat. Yang saya lihat datanya juga, saya minta ini Pak Gubernur Ali Baham, Papua Barat ini jangan dibiarkan 1.715 ini segera daftarkan juga. Sama seperti tadi Pak PJ Gubernur Papua sudah menyampaikan 1.768 akan didaftarkan, ya, dan menganggap bahwa ada perbedaan data. Nanti kan kita clearkan.